Tiga bakal calon presiden hari ini dijadwalkan berbicara di depan pengusaha Amerika Serikat. Kita akan langsung menuju Hotel Mandarin Oriental Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Tifal Solesa untuk informasi lebih lanjut. Tifal, yang menarik ini apakah nantinya ketiganya akan berada di satu panggung bersama-sama? Lalu kira-kira gagasan atau ide apa saja yang akan disampaikan ketiganya? Tiga bakal calon presiden yang akan ikut serta dalam pemilihan umum serentak 2024 nanti akan menyampaikan gagasannya di bidang ekonomi dalam event US Indonesia Investment Summit ke-11 di kawasan Jakarta Pusat ini dalam momen yang terpisah. Nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan menjadi giliran pertama untuk Ganjar Pranowo selaku bakal calon presiden dari koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan gagasan-gagasannya sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama dengan pasangannya bakal calon wakil presiden Mahfud MD kala itu. Nanti Ganjar terkonfirmasi akan hadir, kabarnya sejauh ini demikian. Kemudian pada pukul 2 siang nanti giliran Anies Baswedan selaku bakal calon presiden dari koalisi perubahan usungan dari tiga partai politik yang akan menyampaikan gagasannya di bidang ekonomi dan juga investasi. Sementara untuk Prabowo Subianto nanti akan mendapatkan giliran di pukul 4 sore. Lewat dari pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, ia akan menyampaikan sejumlah pandangan sehubungan dengan tindak lanjut dari pengembangan ekonomi di Nusantara dan bagaimana cara membangun iklim investasi di Indonesia yang sudah berjalan sejauh ini dan bagaimana untuk proyeksi ke depannya begitu. Sekadar informasi saja bahwa agenda US Indonesia Investment Summit ini sebetulnya adalah sebuah gagasan ataupun event yang sudah secara tahunan dilaksanakan antara pihak pemerintah Indonesia bersama dengan perwakilan dari pemerintah Amerika Serikat. Dan untuk tahun ini tema besarnya, kalau dari informasi yang saya terima, ini diharapkan untuk siapapun pemimpin yang bakal terpilih nantinya dalam pemilu 2024 ini bisa melanjutkan warisan atau meneruskan legacy dari Presiden Joko Widodo sehubungan langsung dengan spesifiknya bicara soal investasi. Ini semata-mata untuk memastikan iklim investasi di Indonesia bisa tetap kondusif. Ada beberapa poin yang bakal disampaikan antara pihak Kamar Dagang Indonesia bersama dengan Amerika Serikat begitu. Nantinya akan dirilis laporan yang mengusulkan ada 6 poin rekomendasi nantinya. 6 poin tersebut rinciannya seperti penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan prosedur pajak, peninjauan kembali atas tindakan pembatasan perdagangan. Kemudian poin lainnya pengembangan lingkungan ekonomi digital yang kondusif, lalu keterlibatan dunia usaha dalam dialog yang produktif, serta memperdalam reformasi pendidikan. Nanti dalam diskusi bersama dengan sejumlah pihak juga akan menyoroti beberapa sektor yang kiranya perlu dikembangkan lagi lebih jauh, terutama untuk iklim investasi ya begitu, seperti keterlibatan sektor swasta, lalu kolaborasi multi stakeholder untuk investasi berkelanjutan, serta reformasi ekonomi pasca pemilu. Nah, ini yang juga menjadi penting dengan harapan bahwa dengan iklim politik yang kondusif diharapkan juga bahwa iklim investasi nanti saat siapapun yang akan terpilih nantinya sebagai presiden dan wakil presiden ini juga bisa dijamin sesuai dengan legasi yang sudah ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo. Itu yang dipahami oleh ataupun juga yang akan ditegaskan kembali dalam event US Indonesia Investment Summit tahun 2023 ini. Menarik kemudian untuk mencermati sejauh mana kemudian tiga bakal calon presiden ini akan menyampaikan gagasannya sehubungan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga iklim investasi di Indonesia ini tetap kondusif begitu. Kalau merujuk dari sejumlah visi misi serta program kerja yang disampaikan oleh dua bakal calon presiden yang telah disampaikan lewat pendaftaran ke KPU pada 19 Oktober lalu, untuk pertama saya coba bicara soal sejauh mana Amin atau pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar ini bisa meneruskan program ataupun juga mengembangkan si aspek ekonomi di Indonesia. Dalam misi 8 jalan perubahan diterangkan itu ada 2 poin yang sebetulnya cukup spesifik bicara soal ekonomi dan investasi. Misi kedua ini menerangkan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan, itu menjadi poinnya dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Sementara untuk poin berikutnya di poin ke-7 persisa pada misi 8 jalan perubahan Amin ini,
Misinya adalah untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Nah, spesifik dari 2 poin itu tadi, pasangan Amin ini merincikan ada 2 hal yang cukup menarik, yakni menjaga iklim investasi dan kemudahan berusaha serta diplomasi di bidang ekonomi. Itu untuk pasangan Amin. Sementara untuk pasangan Ganjar Mahfud dalam poin visi misinya secara tema utama, yaitu visinya menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Ada 2 misi juga yang masih berkaitan dengan hubungan dengan ekonomi dan investasi. Poin ketiga terutama ini mempercepat pembangunan ekonomi berdikari, berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Rinciannya berhubungan langsung dengan ekonomi unggul berdaya saing ada 12 poin, dan juga kedaulatan pangan ada 5 poin. Sementara untuk poin berikutnya ada pada misi keempat, yakni mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Nah, itu baru yang kami pahami atau yang saya pahami dari 2 bakal capres. Sementara yang juga menarik untuk dicermati adalah bagaimana program-program yang bakal coba dikembangkan, coba diupayakan oleh Prabowo Subianto bersama dengan pasangannya nanti. Kemungkinannya ada pasangannya Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan juga pengembangan investasi di Indonesia. Paskalis. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Mandarin Oriental, Jakarta.